Halo sobat, selamat datang di Kila IT. Kali ini saya akan membahas mengenai MTCNA. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Azahra Mariana dari kelas 11 TJKT 2, bersekolah di SMK Negeri 2 Bale Endah. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah pembelajaran yang akan kita lakukan di MTCNA, dimulai dari pendahuluan, about router OS dan router board, networking models, IP address, dan subnetting, lalu sebagainya. Dan ini topik yang akan kita bahas di video kali ini. Apa itu mikrotik, tujuan pembelajarannya, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan terkait ujian MTCNA. Lalu apa itu mikrotik? Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Mikrotik sendiri ada dua, ada software dan hardware. Untuk yang software itu biasa kita sebut dengan RO atau router OS. Jadi mikrotik ini sebenarnya memiliki sistem operasinya sendiri, yang dimana kalau kita pengen pakai router OS-nya, kita nggak diharuskan untuk membeli perangkat kerasnya. Kita bisa instalkan router OS-nya itu di PC kita sendiri. Atau juga kita bisa instalkan di virtual machine. Dan untuk hardware-nya sendiri, biasa kita sebut dengan RB atau router board. Dan router board ini macam-macam ya jenisnya. Juga yang paling umum itu router board 941. Coba kita lihat ya. Router board. Nah, hardware dari mikrotik ini memang sangat banyak. Dan salah satu yang paling umum juga ada router board 960. Ini salah satu router board yang ada di sekolah saya. Ada yang 951 juga, ada yang 941 juga, dan lain sebagainya. Lalu, mikrotik sendiri itu diciptakan di Riga, Latvia pada tahun 1996 oleh John Trulli dan Ernest Riekstins. Maksudnya perusahaan ya, belum softwarenya dan hardwarenya. Untuk moto mikrotik sendiri itu routing the world. Maksudnya itu mikrotik ingin mengkoneksikan dunia dengan menyediakan perangkat jaringan. Dan ini website resmi mikrotik, mikrotik.com. mikrotik.com. Di sini kalian bisa menonton banyak video atau membaca artikel-artikelnya. Kalian juga bisa melihat daftar apa saja hardware yang dimiliki oleh mikrotik. Nah, udah banyak. Dan juga kalian di sini bisa download image router OS-nya. Lalu untuk perkumpulannya, mikrotik sendiri memiliki perkumpulannya. Namanya itu MUM, kepanjangannya Mikrotik User Meeting. Di mana mikrotik user meeting ini biasanya dikunjungi oleh para sesepuh mikrotik, juga termasuk beginner yang seperti kita itu bisa ikut masuk ke mikrotik user meeting. Dan ini websitenya mummikrotik.com. mummikrotik.com. Kita klik arsip. Nah, di sini adalah tahun-tahun di mana MUM diadakan. Dan tahun terakhir MUM diadakan itu pada tahun 2021 pada bulan November di Indonesia, Jakarta. Lalu untuk ensiklopedia
Maafkan. Lalu untuk ensiklopedianya sendiri, Mikrotik punya wikimikrotik.com. Mikrotik. Nah, di sini kalian bisa baca-baca banyak hal karena di sini banyak ilmunya. Kalian mungkin mau coba salah satu yang ada di sini. Di sini ada banyak tutorial yang bisa kalian ikuti. Di sini juga ada OSPF ya kalau salah. Nah ini ada OSPF dan kalian bisa ikuti semua ini. Lalu ini website forum Mikrotiknya. Nah, di sini kalian bisa tanya-tanya banyak hal mengenai Mikrotik, bahkan yang beginner pun bisa. Tapi memang kekurangannya di sini pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalian jika lo memang mau bertanya harus pakai bahasa Inggris. Lalu kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Lalu apa tujuan pembelajaran dari MTCNA? Tujuannya itu mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik router OS. Mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik router OS. Dan harapannya juga kalian mungkin bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Ini juga timeline Mikrotik. Pada tahun 1996, perusahaan Mikrotik diciptakan. Pada tahun 1997, router OS software x86 di PC pertama kali diciptakan. Pada tahun 2002, perangkat router board pertama. Pada tahun 2006, MAM pertama di Prague, Czech Republic. Dan pada tahun 2015, MAM terbesar di Indonesia. Sekitar 2.500 lebih orang mengikuti. Juga ini program sertifikasi Mikrotik. Sertifikasi berjenjang. Jadi kalau kalian belum lulus ujian MTCNA, kalian nggak bisa ikut ujian level lainnya. Kalian harus lulus ujian level MTCNA dulu. Lalu untuk masa berlaku sertifikatnya selama 3 tahun. Tapi kalian masih bisa perpanjang dengan cara ujian lagi. Jika sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikat next level. Dan kalian jadi nggak perlu khawatir ya kalau expired. Karena masih bisa ikut sertifikasi next level. Dan saya jelaskan. Kalau MTCNA ini, kita akan mempelajari Mikrotik dasar. Kita akan mempelajari konfigurasi Mikrotik dasar. Lalu di MTCRE ini kita akan mempelajari mengenai routing. Dan di MTCNE ini kita akan mempelajari mengenai routing yang lebih lanjut. Kita juga akan belajar traffic engineering menggunakan MPLS. Juga kita akan mempelajari BGP dan skala jaringan yang lebih besar lagi. Oh ya, di MTCRE selain routing kita juga belajar mengenai VPN dan juga tunneling. Untuk di MTCTCE ini kita mempelajari mengenai traffic engineering. Jadi bagaimana kita mengelola maksud saya lalu lintas jaringan di Mikrotik. Lalu untuk MTCSWE ini kita mempelajari mengenai switching dan menggunakan switch Mikrotik. Di MTCSE, kita mempelajari mengenai security atau keamanan di Mikrotik. Untuk di MTC IPv6E, kita mempelajari mengenai IP versi 6. Dan di MTCUME, kita mempelajari mengenai bagaimana cara mengelola user di Mikrotik. Sedangkan di CEWE dan di MTCWE kita keduanya sama-sama mempelajari mengenai wireless.
Tapi bedanya untuk yang MTCEWE ini kita lebih besar lagi. Jadi skala jaringannya lebih besar lagi karena di MTCEWE ini biasa digunakan di cabang perusahaan. Dan tentunya jaringan wirelessnya itu lebih tingkat lagi. Di sini kita bisa melihat apa saja singkatan-singkatan dari sertifikasi mikrotik ini. Juga di sini kita bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada mikrotik. www.mikrotik.com training about. Dan untuk terkait ujian MTCNA, untuk training ujian MTCNA, peserta perlu teregistrasi di official web Mikrotik. Online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawaban pilihan ganda, single, multiple, true or false, dan tidak ada lab juga esai. Juga soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris untuk bisa mengikuti ujian MTCNA ini. Passing grade 60%, maksudnya minimal untuk bisa lulusnya 60%, untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang, second change. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, dan Trainer, nilai minimal untuk lulus itu 75%, dan untuk Associate level MTCNA, dan untuk Engineer level juga. Baiklah, sampai di sini saja. Maafkan bila ada kesalahan kata, juga kesalahan lainnya. Dadah.